Dari siapa duluan? Afin duluan deh. Di SMK Pelayaran Nasional Kupang ada terdapat 3 jurusan. Yang pertama jurusan Teknika Kapal Niaga, Nautika Kapal Niaga, dan Nautika Kapal Penangkapan Ikan. Teknika Kapal Niaga, Nautika Kapal Niaga, dan Nautika Kapal Penangkapan Ikan. Oke. Silakan lanjutkan. Masing-masing bedanya apa? Kalau dari Teknika Kapal Niaga itu orang-orang mesin, orang-orang yang bekerja di bawah kapal. Karena di kapal bukan cuma ada orang anjungan, tapi juga ada orang teknik untuk mesin supaya mesin bisa jalan dan kapal bisa bergerak. Jadi di sekolah itu juga membuat taruna-taruni agar bisa menjadi orang yang bisa bukan cuma membawa kapal, tapi juga bisa menjadi orang tertinggi di bawah kapal, yaitu ya bisa orang-orang yang bisa mesin, buat mesin hingga kapal menjadi jalan, karena penggerak utama dari kapal itu adalah mesin. Terus kalau di Nautika Kapal Niaga, itu adalah orang-orang yang nanti kedepannya itu bisa menjadi perwira kapal, jadi kapten kapal. Bagusnya di situ. Kalau dari Nautika Kapal Penangkapan Ikan, spesialnya itu dia belajar tentang nautika, bukan cuma nautika tapi perikanan juga. Jadi bukan cuma soal bawa kapal, tapi ada juga tentang alat-alat tangkap ikan, cara budidaya ikan, memperoleh ikan, cara diajarkan cara merajut alat tangkap, membuat alat tangkap itu menjadi mudah untuk menangkap ikan. Oke, dari 3 jurusan ini kita ke Andreas dulu ya, karena Andreas ini kan sudah merasakan lebih banyak suka dukanya di SMK Pelayaran karena sudah tingkat 3 nih. Ngomong-ngomong soal praktek, karena tadi Andreas baru saja menyinggung kalau baru pulang praktek nih. Nah, kalau prakteknya anak SMK Pelayaran itu langsung di kapal? Langsung di kapal? Iya. Itu apa saja yang Andreas lakukan, berapa lama, terus suka duka yang Andreas rasakan selama ikut pelayaran itu seperti apa? Saya praktek itu selama 6 bulan. 6 bulan. Baru turun kemarin bulan Januari. 6 bulan di atas kapal? 6 bulan di atas kapal. Wow. Dan itu cuma di atas kapal. Bangun, tidur, makan, kerja di atas kapal. Kalau di atas kapal itu yang penting kuat sama ombak. Kalau yang mabuk laut begini nih susah ini. Yang penting kuat. Saya kemarin pertama kali naik juga mabok. Pertama kali kemarin itu kita dari Surabaya ke Maluku. Nah, ke Maluku itu kita lewat Laut Banda. Dan ternyata naik itu langsung ketemu sama ombak besar. Dan itu saya tidak kuat. Jujur ini, jujur. Kemarin itu tidak kuat. Selama 2 hari itu saya mabok. Saya mabok dan itu tidak bisa tidur, makan juga tidak bisa. Pokoknya selama 2 hari itu tidur bangun. Terus kemarin saya praktek itu di kapal kargo, kapal barang, angkut barang ya? Iya. Kemarin tuh kapal saya muat semen dari Surabaya ke Maluku, Namlea. Itu muatannya sekitar 3.500 ton. 3.500 ton. 3.500 ton. Dan itu perjalanan ke Maluku itu sekitar 7 hari. Dari Surabaya ke Maluku 7 hari. Jadi selama 7 hari hanya lihat laut saja. Hanya lihat laut. Bangun tidur lihat air. Bangun tidur lihat laut. Okay. Makan lihat laut, bangun tidur lihat laut. Dan kalau di kapal itu, kalau saya kan jurusan saya Nautika Kapal Niaga, jadi saya di Anjungan. Kalau saya di Anjungan itu kita di kapal itu ada pembagian jam jaga. Ada jam jaga 4, jam 4.8, 8.12 dan 12.4. Kalau yang 4.8 itu dari jam 4 pagi sampai jam 8 siang. Itu dia jaga, terus jam 4 sore sampai jam 8 malam. Terus yang 8.12 itu dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Terus dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kalau yang 12.4 dari 12.4 malam sampai 12.4 pagi, 12.4 siang sampai 12.4 sore. Yaitu. Kalau kemarin saya
dapat jam jaganya itu 48, 8-12, iya 12-4, tiga-tiganya saya dapat. Tiga-tiganya dapat, Tiga-tiganya gantian dapat. gitu ya. Iya. Kalau yang paling capek itu 12-4, karena jam 7 udah bangun, jam 7 sudah bangun untuk kerja harian. Di kapal itu tidak ada liburnya. Harus Tiap hari bekerja setiap kerja. hari, iya. Di kapal itu anggap saja tidak ada hari Minggu, karena hari Minggu juga tetap kerja. Iya. Kalau di laut, karena kan di laut tidak ada gereja. Jadi tetap kerja. Iya. Jadi kemarin saya jaga itu bertiga, sama jurumudi sama perwira satu. Kalau perwira yang jaga jam 48 itu chip sama jurumudi sama kadet satu. Terus yang 8-12 itu kapten terus jurumudi satu sama kadet. Yang 12-4 itu second sama jurumudi satu, karena kadet dek itu cuma 2, kadet mesin 1. Kemarin itu iya, oh iya, dari tadi saya omong chip, second pasti tidak mengerti. Dan hanya anggap saja saya mengerti. Boleh dijelaskan lebih lanjut Iya, ini? kalau di kapal itu ada strukturnya, ada struktur. Yang paling tertinggi itu kapten. Ya. Di bawah kapten itu ada chip atau mualim 1. Mualim satu. Terus di bawah mualim 1 itu ada mualim 2 atau second. Mualim 1 chip, mualim 2 second. Kalau di kapal kami mualim 3 tidak ada. Kalau mualim 3 itu third officer. Terus di bawah mualim 2 itu ada jurumudi. Ada bosun dulu. Bosun itu biasanya dia tidak jaga, cuma dia kepala kerja. Kayak kalau proyek-proyek mandor Iya, gitu. kayak Oke. Kalau dia tuh tidak jaga, cuma dia kerja. Terus di bawah bosun itu ada kadet dek itu ada 2. Terus yang di mesin itu di bawahnya kapten itu KKM, kepala kamar mesin. Oke. Terus di bawahnya ada masinis 2 sama masinis 3. Di bawahnya lagi ada oiler itu ada 3, oiler 1, oiler 2, oiler 3. Terus di bawahnya kadet mesin itu 1. Jadi yang kemarin kita praktek itu kadet tek 2 sama kadet mesin 1. Kadet itu yang kalian ini? Kadet itu yang kami. Oke. SMA yang magang. SMK yang magang. Itu disebut kadet. Oke. Terus pas praktek itu seru karena bisa dapat banyak pengalaman juga. Iya. Terus bisa jalan-jalan juga. Jalan-jalan. Walaupun lebih banyaknya di laut, iya. Tapi pas sandar pasti itu harus jalan-jalan kan. Kalau itu kalau ketemu pulau itu pasti senang. Karena dapat jaringan. Oh. Senangnya karena dapat jaringan. Kalau Oke. di laut kan tidak ada jaringan. Iya. Tidak ada tower jaringan. Iya. Karena kalau ketemu pulau itu senang. Para pelaut itu senang. Tapi kalau di kapal-kapal besar itu sudah, sekarang kan zaman makin canggih. Iya. Kalau di kapal-kapal besar, di kapal-kapal luar itu dari kapal sudah bisa dapat jaringan di laut. Tapi kan kapal Indonesia belum tentu begitu. Kapal saya kemarin itu kargo muat semen. Iya. Terus ada suka dukanya kalau di kapal itu. Kalau senangnya itu kita dibayar. Iya. Kita kalau kadet itu dibayar. Kadet dibayar enak kan. Udah jalan-jalan dibayar. Dapat uang lagi, dapat pengalaman lagi. Kalau gaji paling bersih itu gaji di laut. Paling bersih gaji di laut. Oke. Karena uang makan ada. Iya. Ada uang jalannya. Iya. Terus gajinya bersih. Gajinya bersih kalau di kapal itu. Beda sama di darat. Kalau di darat kan masih itu uang makan. Iya. Uang jalan, belum ongkos bensin. Belum ongkos ngekos. Iya.
Di kapal kan semua sudah tersedia Semua ya. sudah tersedia. Tinggal bangun, makan, tidur, kerja, digaji. Sudah begitu jalan-jalan lagi. Oke. Oke, sampai di sini dulu ceritanya Andreas. Kita tahan dulu. Saudara, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Lancar begitu. Pernah tidak orang tua atau keluarga dari Andreas merasa khawatir mungkin karena anaknya berhari-hari tidak dapat kabar, atau selama yang Andreas rasakan selama sekolah di SMK Pelayaran Lasiana, termasuk saat praktek dan lain sebagainya, dukungan dari orang tua yang Andreas rasakan seperti apa? Kalau orang tua sih takut, pasti takut. Iya. Karena di laut ini. Tapi kalau soal sekolah, orang tua itu dukung saya, selalu dukung saya. Karena saya anak pertama, harus bisa, harus saya juga mau lihat adik-adik saya. Iya. Kalau takut pas saya di laut itu sudah pasti, dan ada cerita lucunya. Iya, boleh berbagi. Sempat itu saya di Maluku kalau tidak salah. Maluku itu mesin kami trouble. Mesin kami trouble dan harus perbaikan selama 1 bulan. Itu mama saya waktu saya telepon itu bilangnya gini, adik, kakak, biasanya panggil saya kakak, mama kirim uang sudah, lu pulang sekarang. Karena sudah takut. Pulang duluan. Iya. Terus bilangnya gini, kakak, kapal mesin rusak terus, pulang su, mama takut sekali. Mama saya gitu, dan saya selalu bilang tidak apa-apa, ma, su biasa begini, supaya saya jangan terlalu manja-manja tuh di rumah. Iya. Kalau dari situ mama saya tuh selalu telepon untuk pulang karena sudah takut sekali. Iya. Karena kapal juga mesinnya sering trouble kan, sering rusak. Waktu itu gearboxnya rusak. Itu dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Dari jam 11 malam itu pas keluar dari Maluku sampai di tengah-tengah laut, gearboxnya rusak. Terus kapalnya jalan mundur. Kapalnya jalan mundur selama 7 jam. Akhirnya kalian kembali ke Maluku? Kembali ke Maluku, di towing atau ditarik sama kapal lain. Untungnya juga kapal itu baru keluar. Kapal itu baru keluar dari Maluku, sama-sama dari Maluku. Untung juga dia belum jauh. Jadi kita calling pakai radio supaya minta di towing atau ditarik sama dia kembali ke Maluku. Jadi jam 11 malam itu kita kerja dari jam 5 sampai jam 11 malam ditarik, terus ditarik sampai jam 4 pagi baru sampai di Maluku untuk berlabuh. Sampai di situ baru mesin perbaikan selama 1 bulan, baru lanjut. Itu sempat mau ke Papua, jalan ke Papua, tapi mesin trouble di tengah jalan. Jadinya batal. Iya, jadi batal. Kapal trouble selama 2 minggu lebih lah. 2 minggu lebih di Maluku. Habis itu baru lanjut ke Papua lagi. Oke, jadi ternyata kerja di kapal walaupun ada enaknya, walaupun ada sukanya, tetap ada dukanya ya. Kalau kapal rusak dan lain sebagainya. Dulu waktu kami masih kecil, berbagi cerita sedikit ya. Dulu waktu kami masih kecil itu kan sering sekali, karena kebetulan ada om yang kerja kapal. Jadi sering sekali itu kalau pergi berlayar tuh sampai berbulan-bulan baru datang 1 kali. Tapi enak itu, 1 kalinya datang tuh oleh-olehnya banyak sekali. Walaupun perginya berbulan-bulan. Terima kasih untuk ceritanya Andreas. Kita kembali ke Afin ya, ke Afin dulu, karena Afin ini kan baru tingkat 1. Boleh cerita, tadi kan Afin sempat menyinggung soal pelantikan nih. Tadi saya tempat nonton sedikit di YouTube, kalau menjadi sekolah di SMK Pelayaran Lasiana Kupang itu nanti ada pelantikan untuk menjadi taruna-taruni, dan sebelumnya itu ada prosesnya dulu ya yang harus dilalui. Kalau kayak kuliah itu ada kayak ospeknya begitu ya. Kalau
yang baru-baru Afin mereka rasakan sebelum dilantik menjadi taruna taruni itu prosesnya seperti apa? Awal saya masuk di SMK Pelayaran, sebelum dilantik menjadi taruna taruni, kami itu disebut bukan taruna taruni tapi catar-catar, yang artinya calon taruna dan taruni. Saya masuk di SMK Pelayaran itu masuk asrama itu kami dibina oleh Tentara Angkatan Laut Marinir, itu 3 orang. Jadi di sana kami sebelum pelantikan kami mengikuti proses yang namanya Mada Bintal atau masa dasar bimbingan mental. Itu kami di sana kami dilatih untuk di kapalnya itu jadi apa, atau berjiwa seorang angkatan, seorang pemberani itu seperti apa. Jadi semua kami rasakan, kami mengikuti pelatihan yang bisa disebut sebagai semi militer. Jadi di sana apapun sesuatu yang pelatih kami, biasa kalau di sana marinir kami panggil yang pelatih. Itu ya, pelatih kami bisa mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik, selalu melakukan yang terbaik, melakukan itu biasa disebut dengan jiwa kors. Itu namanya ya, jiwa kors. Jiwa kors itu artinya apapun yang kami lakukan selalu bersama-sama, senasib, sepenanggungan, serasa, seia. Jadi apa yang kami lakukan itu tidak sendiri-sendiri tapi selalu bersama. Jadi diajarkan untuk punya jiwa solidaritas antar sesama temannya begitu ya. Nah setelah apa tadi masa dasar bimbingan mental. Masa dasar bimbingan mental. Setelah itu baru kalian dilantik. Kemarin pelantikannya di mana? Pelantikannya di sekolah. Di sekolah. Kalau kami angkatan 31 kami dilantik di sekolah kami sendiri. Oke. Nah, kalau bicara soal dukungan sekolah nih, dukungan sekolah untuk kalian misalnya saat ada kegiatan di luar, termasuk saat ini misalnya di radio, atau seperti Andreas yang harus pergi praktek, saya mau bilang magang, pergi praktek dan lain sebagainya, yang kalian rasakan dukungan sekolah untuk kalian itu seperti apa? Andreas duluan boleh. Kalau saya, sekolah itu sangat-sangat memberikan dukungan kepada kami. Kalau apalagi seperti kegiatan ini, mereka selalu mengutamakan kami untuk hadir dalam kegiatan di luar sekolah. Contohnya kayak seperti sekarang, itu sekolah sangat-sangat mendahulukan kami. Itu saja dari saya. Kalau yang Afin rasakan nih, walaupun baru tingkat 1 tapi beberapa satu semester berarti ya, baru satu semester ya. Selama 1 semester ini yang Afin rasakan dukungan sekolah untuk Afin dan juga teman-teman seperti apa? Dukungan sekolah sangat banyak buat kami taruna-taruni. Sedikit pengalaman bahwa kami di asrama, kami didukung dengan kalau ada yang sakit di asrama itu sekolah selalu duluan. Bahkan kami pertolongan pertama, terus disediakan juga obat-obat medis di asrama hingga kalau ada yang mengalami cedera atau luka ringan bisa ditangani. Kalau dalam pembelajaran di sekolah, saya sangat berterima kasih karena jurusan kami NKPI atau Nautika Kapal Penangkapan Ikan itu diberikan fasilitas ada ruang simulator. Jadi proses pembelajaran itu bukan cuma teori tapi ada juga langsung praktek dengan cara simulasi yang berbau nyata. Jadi seolah-olah kalian sedang berada di atas kapal begitu. Keren nih. Nah, saya lupa nih, kalau misalkan kalau kayak kita sekolah di SMA seperti biasa, karena saya kan basicnya SMA begitu. Pasti kan kita belajar ya umum saja, matematika, sejarah begitu kan. Kalau SMK mungkin kalau sesuai jurusannya masing-masing. Kalau SMK pelayaran itu belajarnya apa saja sih di sekolah? Apakah juga belajar sama seperti SMA, SMK pada umumnya, atau apa saja yang lebih spesifik dipelajari di SMK pelayaran? Kalau spesifiknya itu pelajarannya itu beda. Kalau di SMA biasa kan ada matematika, IPA, IPS gitu kan. Kalau di SMK pelayaran itu beda. Dia menjurus langsung ke laut. Semua tentang laut gitu. Iya. Ada pelajaran yang namanya IPD, ilmu pelayaran datar. Terus ada juga prosedur keadaan darurat.
Itu kita belajar tentang prosedur-prosedur untuk nantinya kalau ada kecelakaan di kapal, itu kita bisa menanganinya. Terus ada lagi mungkin Afin mau tambahkan? Kalau dari saya di SMK Pelayaran berbeda juga dengan sekolah yang lain. Di sekolah kami juga ada pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, agama, terus sejarah, itu ada. Tapi kami tuh lebih spesifik mendalami ke pelajaran kejuruan. Kalau kami ada pelajaran hukum maritim, karena di laut juga tidak asal sembarangan, tapi juga harus belajar tentang hukum yang berlaku di laut. Juga ada tentang biologi perikanan, terus ada teknik penangkapan ikan, teknik penyimpangan hasil tangkapan, terus ada tentang geometris juga, tentang menjaring peta, itu untuk di kelas nautika tingkat 2. Tapi kalau untuk di tingkat 1 kami sudah mendapat gambaran untuk di tingkat 2 nantinya kayak gimana. Terus ada banyak pelajaran kejuruan. Selain untuk belajar teori, kami juga banyak mendapatkan pelajaran praktik dari setiap guru pelajaran. Oke. Tapi tes dulu. Tapi harus usahakan tes dulu. Oke. Ini kan sudah kelas 3 ya? Iya. Kalau di sekolah biasa kan mungkin kalau anak kelas 3 kan ujian nasional begitu kan ya? Iya. Kalau SMK Pelayaran ujiannya seperti apa untuk kelas 3? Kalau SMK kami, habis turun praktek itu kelas 3 biasanya ujian laporan dulu. Ujian laporan dulu, terus ujian UKK, ujian kompetensi keahlian, baru ujian sekolah. Habis baru ujian sekolah itu. Ujian laporan tadi itu presentasi begitu kan? Iya. Melaporkan yang selama ini dilakukan selama praktek itu apa praktek saja. itu. Kalau UKK ujian kompetensi keahlian itu juga praktek. Iya, itu juga sama kayak ujian laporan. Tapi bedanya pengujinya dari luar. Dari luar sekolah, Iya. bukan dari dalam Bukan sekolah. dari dalam. Oke, jadi ini Andra sudah siap-siap untuk nanti diujikan dari luar sekolah. Itu dari siapa biasanya? Biasanya itu dari kapal, orang-orang kapal. Orang-orang kapal. Oke, itu untuk kelas 3 nih. Kalau Afin, walaupun masih kelas 1, tapi kan sudah ada gambaran bayang-bayang kira-kira prospek kerja yang Afin harapkan setelah lulus dari SMK Pelayaran Kupang itu apa? Kalau dari SMP senangnya lihatnya angkatan-angkatan. Jadi pas masuk di pelayaran niatnya puji Tuhan kalau tahun berkenan nanti tamat dari SMK Pelayaran bisa lanjut untuk tes ke angkatan. Amin. Mau angkatan apa ini? Mau angkatan laut. Angkatan laut. Kalau Andres juga Sama angkatan angkatan laut. Siapa tahu nanti kalian berdua bertemu setelah dari studi Radio Trilolok, bertemu lagi di atas kapal sebagai angkatan laut masing-masing. Mungkin amin. Amin. Sudah banyak Gen Z yang datang ke sini, pasti doa-doa harapannya didengar, disaksikan. Ini ada salib Tuhan Yesus di sini. Jadi semoga kita semua diberkati untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar. Asik. Nah, kalau bicara soal sistem pendidikan, karena kan tadi disinggung bahwa di SMK Pelayaran itu militer ya. Nah, yang selama ini kalau di sekolahnya tuh apakah sama seperti sekolah-sekolah lain? Sekolahnya ya sudah Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 2. Terus guru-gurunya ya sudah guru-guru dari sekolah. Atau kalau di SMK Pelayaran apa mungkin ada pengajar dari luar mungkin? Atau kalian yang ke kapal atau orang-orang kapal yang datang selain untuk ujian? Sehari-hari di sekolah itu seperti apa? Kalau pengajar dari luar sih tidak ada. Tapi pengajar dari dalam itu ada yang mantan pekerja dari kapal, mantan orang kapal. Guru jurusan saya itu namanya Ibu Esther Gusmau. Itu dia mantan kapten di kapal. Iya. Sekarang jadi guru di SMK Pelayaran. Iya. Terus ada juga Pak Step. Itu dia orang mesin. Pernah kerja juga dari kapal. Sekarang sudah jadi guru di SMK Pelayaran. Jadi memang orang-orang yang dulu praktisi ya, yang langsung terjun di dunianya, kemudian memilih untuk
menjadi guru supaya bisa mentransfer ilmu kepada teman-teman yang di bawah. Kalau Afi nih boleh cerita lebih lanjut lagi tentang yang dimaksudkan sistem semi militer di sekolah itu seperti apa? Apalagi Afin kan anak asrama ya, itu seperti apa? Kalau pengerjaan di sistem di asrama berbau militer itu sekolah menyewa marinir dari Angkatan Laut untuk datang sendiri mengajar kami di asrama, membina kami di asrama untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Di asrama kurang lebih pas 6 bulan. 6 bulan kami dididik di asrama oleh Angkatan Laut Marinir. Di sana telah tersedia aturan-aturan yang dari Angkatan Laut turunkan langsung di kami, jadi sudah diajarkan untuk berbasicnya angkatan. Di sana kalau melakukan kesalahan pasti ada sanksi, ada tindakan yang dilakukan. Terus mengajarkan untuk selalu disiplin, tepat waktu, tidak saling mencuri, jujur. Banyak pengajaran diajarkan. Oke. Nah, kalau sekolah di SMK Pelayaran masuknya jam berapa? Kalau apel pagi masuk jam Apel pagi itu 7.15. Setiap hari apel? Setiap hari. Pakai seragam begini? Pakai seragam begini. Oke. Setiap hari apel, lalu jam apa proses pembelajarannya sampai jam berapa? Proses pembelajarannya sampai jam 3. Sampai jam 3. Berarti tadi kalian sebelum kesini ini baru dari apel, sekolah? pulang. Oh, pulang juga ada apel? Pulang Karena kan kebanyakan sekolah ya sudah, kalau pagi memang biasanya apel, tapi ada sekolah-sekolah yang tidak setiap hari kan apelnya, mungkin hari Senin saja. Kalaupun setiap hari ada apel, pulangnya tidak akan ada apel. Ternyata di SMK Pelayaran ada apel pulang setiap hari. setiap hari. Apel pagi, apel pulangnya itu dipimpin kepala sekolah begitu? Dipimpin Pak Step itu. Oh, iya. Waka Ketarunaan. Waka Ketarunaan. Aduh, saya penasaran jadi pengen lihat apel di SMK Pelayaran ini. Sekolahnya Senin sampai Jumat kan ya? Oke. Nah, teman-teman, ada satu hal yang menarik nih. Kalian sebagai taruna dan taruni SMK Pelayaran, menurut kalian bagaimana kalian melihat? Ente tadi kan provinsi kepulauan ya. Kita ini punya potensi bahari yang sangat besar. Luasnya lautan di NTT ini dengan banyak pulau, terus kemudian terhubung dari satu pulau ke pulau lain pakai kapal, entah itu kapal pelni, entah itu kapal feri. Nah, menurut kalian, kalau dari Afin nih, dari sisi perikanan, menurut Afin potensi bahari khususnya perikanan yang ada di NTT itu seperti apa? Dari sudut pandangnya Afin. Dari sudut pandang saya sendiri, kalau di NTT itu lebih bagusnya banyak menjurus ke perikanan. Karena banyak orang yang, karena perikanan membukakan lapangan kerja yang luas. Karena bukan cuma untuk bekerja di kapal, tapi harus ada orang juga untuk bisa mengelola ikan, pembudidayaan, dan itu membutuhkan banyak orang yang mempunyai kompetisi atau keahlian dalam melakukan kegiatan tersebut. Iya, memang kita di NTT ini ikan melimpah ruah ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan untuk teman-teman SMK Pelayaran Kupang, khususnya yang di jurusan Nautika Penangkapan Ikan, untuk nanti kedepannya mungkin bisa lebih banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga mungkin kita bisa sama-sama berjuang sehingga potensi yang ada ini bisa dikembangkan dengan lebih baik. Kalau menurutnya Andreas nih, melihat kapal-kapal niaga yang ada di NTT yang sejauh Andreas tahu, menurut Andreas apakah kondisi kapal-kapal saja deh, kondisi kapal-kapalnya di NTT ini sudah cukup bagus atau mungkin harus ditingkatkan lagi? Menurut saya sudah cukup bagus. Kapal-kapal di NTT itu cukup bagus, cuma kurang banyak saja. Sudah cukup bagus tapi kurang banyak, iya. Harus banyakin lagi supaya NTT itu jadi nggak dipandang remeh sama orang luar-luar. Oke. Bicara soal dipandang remeh sama orang luar nih, seperti barusan Andreas cerita waktu berlayar di luar, bagaimana pandangan dari orang-orang luar yang Andreas temui selama berlayar, misalnya waktu kemarin di atas kapal itu orang-orang NTT semua, bukan kan? Tidak. Nah,
pandangan mereka terhadap kalian yang kadet-kadet dari NTT itu seperti apa? Pandangan mereka itu, orang NTT itu cuman kayak kerja di darat saja, tidak bisa kerja di laut. Jadi saya mau buktikan orang NTT itu bukan cuma bisa kerja di darat saja, tapi di laut juga bisa. Gitu. Kalau tempat praktek saya kemarin kan kebanyakan orang Jawa. Jadi kita bertiga berempat, ada masinis dua itu dia orang Ambon, cuma kami yang dari NTT. Jadi begitu, saya mau buktikan kalau NTT itu bukan cuma begitu-begitu saja. Bahwa akan ada putra-putri NTT, taruna-taruni dari SMK Pelayaran Kupang yang pasti bisa membuktikan, mematahkan stigmanya orang-orang kalau orang NTT itu tidak bisa di laut. Mereka belum tahu kalau ternyata yang iya. Dan untuk bapak mama, opa oma yang mau anak cucunya suatu saat seperti Andreas dan juga Afin dengan seragam kebesaran mereka ini, bisa daftarkan anak cucunya atau adik-adik di rumah yang juga mau daftar, bisa langsung cek di Instagram SMK Pelayaran Kupang atau juga di website www.smkpelayarankupang.org.